Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang identifikasi manfaat ekonomi sumber daya hutan. Jadi, praktikum ekonomi sumber daya hutan yang berjudul Identifikasi Pemanfaatan Ekonomi Sumber Daya Hutan terbagi menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Tangible adalah aset berwujud yang dapat dimanifestasikan dengan menggunakan panca indera, dapat berupa gedung, rumah, peralatan, dan sebagainya. Intangible adalah manfaat tidak langsung atau tidak nyata. Manfaat tersebut dapat berupa pengelolaan tata air, rekreasi, pendidikan, dan kenyamanan lingkungan. Manfaat tangible dapat tidak langsung dengan bukti adanya keberadaan hutan sebagai sumber pemenuhan bahan baku kayu serta berbagai keanekaragaman hayati lainnya yang dapat langsung kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh manfaat intangible atau manfaat secara tidak langsung. Yang pertama itu sebagai sumber keanekaragaman hayati atau biodiversity yang mencakup flora dan fauna. Yang kedua itu adalah sebagai bank lingkungan regional dan global yang di dalamnya itu sebagai pengatur iklim dan penyerap CO2. Yang ketiga itu sebagai fungsi hidrologi yang sangat penting bagi kehidupan prasaja. Yang keempat itu sebagai sumber obat-obatan. Setelah kita mengetahui dari contoh dari tangible dan intangible, kita akhirnya dapat menentukan di manakah cocoknya tangible dan intangible ini didapatkan. Nah, jadi contohnya kalau tangible kan itu hasil yang langsung. Contohnya seperti kayu, bubur kayu berarti itu cocok di daerah industrialisasi. Contohnya seperti pembuatan kertas itu, dimana cocoknya itu untuk menekan jumlah komoditas pada suatu pemerintah dan juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dan juga untuk dari intangible itu kan biodiversitas, itu lebih cocok kepada kepelestarian dari makhluk hidup. Contohnya kepada kepelestarian hewan dan juga tumbuhan. Pelestarian tumbuhannya itu semakin banyak makhluk hidupnya, pelestarian hewannya adalah menjadi tempat untuk hewan tersebut. Jadi cocoknya itu di daerah yang masih tidak terjamah, jadi sehingga tidak terjamah manusia, sehingga keanekaragamannya masih besar. Selanjutnya ada kesalahan dalam pemanfaatan sumber daya. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya yang berlebihan atau tidak sesuai dengan standar. Dan yang kedua, kurang adanya koordinasi antara perusahaan atau pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan yang akan dimanfaatkan. Dan yang ketiga, tidak adanya pemulihan bekas pemanfaatan sumber daya hutan tersebut sehingga adanya lahan kosong yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Jadi, kesimpulan dari klasifikasi manfaat ekonomi sumber daya hutan yaitu menghasilkan manfaat yang menyeluruh, baik manfaat tangible maupun manfaat intangible. Sekian dari judul praktikum identifikasi pemanfaatan ISDH. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.